Selamat datang sahabat ruang sunyi. Kamu yang berzodiak Libra, dengarkan, ada sesuatu yang selama ini tertahan di relung hatimu, kini mulai bergetar hendak terbuka. Kejutan tak terduga sedang merayap mendekat bukan dengan ribut, melainkan seperti embun yang membasahi tanah kering, perlahan tapi mengubah segalanya. Energi yang akan kita bedah malam ini adalah tentang kebangkitan tenang. Sisi dirimu yang sempat terkubuk oleh keraguan, kini menampakkan wajahnya. Aku, kamu, semesta, dan Yang Maha Kuasa sedang menyelaraskan nada yang sama, sebuah harmoni yang sudah lama kau rindukan tanpa kau sadari. Ingatlah, ini adalah bacaan umum, tidak semua kalimat akan persis seperti hidupmu. Ambil yang hangat menyentuh dadamu dan lepaskan yang tak terasa sebagai milikmu. Sekarang, tarik napas pelan, hembuskan dengan sadar, biarkan pundakmu melonggar, dan bayangkan kamu sedang duduk di ruang yang hanya berisi cahaya lilin dan bayangan lembut. Tidak ada kejar-kejaran waktu di sini, tidak ada tuntutan untuk menjadi siapapun. Kamu hanya perlu menjadi dirimu yang sedang mendengar. Aku berbicara langsung ke ruang paling sunyi dalam jiwamu, tempat semua jawaban sebenarnya sudah lama ada, hanya tertutup debu keraguan. Dan sekarang, kita masuk ke pesan yang telah menantimu, bisikan dari kartu-kartu yang sudah memegang namamu sejak tadi. Kartu pertama Asmara, Page of Swords. Kartu Page of Swords membawa energi muda, rasa ingin tahu, dan keberanian untuk mengungkapkan kebenaran. Dalam konteks asmara, kartu ini sering menandakan komunikasi yang terbuka, observasi yang tajam, dan awal baru yang didasari kejujuran. Untukmu Libra yang dikenal haus harmoni namun kadang ragu menyuarakan isi hati, kehadiran kartu ini seperti angin sejuk yang membawa pesan saatnya bicara tanpa takut retak. Energi asmara yang terasa hangat dan mengalir lembut itu bukan kebetulan. Ia lahir dari keberanian kecil yang mulai kamu tunjukkan. Mungkin dengan mengakui perasaan sendiri atau mendengar keluh kesah pasangan tanpa terburu-buru mencari solusi. Ada sosok yang diam-diam mengamati perubahan baik dalam dirimu. Bisa jadi pasanganmu saat ini atau seseorang dari masa lalu yang melihat kedewasaan barumu. Jika sebelumnya ada luka karena pengkhianatan atau komunikasi yang buntu, Page of Swords menjanjikan pemulihan perlahan seperti daun yang tumbuh kembali di musim semi. Lebih dalam lagi, kartu ini mengisyaratkan bahwa kebahagiaan yang datang tidak berbentuk gemerlap materi, melainkan rasa utuh di hati setelah lama terpecah. Untuk Libra yang sendiri, ada peluang seseorang hadir dengan niat tulus, mungkin bukan dengan kata-kata manis berlebihan, melainkan dengan tindakan perhatian yang kecil namun konsisten. Momen ini selaras dengan apa yang disebut rezeki yang bikin kaget banget, karena kejutan terindah justru saat kamu menyadari bahwa kamu layak dicintai tanpa syarat. Nasihatnya, jaga ketenangan seperti biasanya, tapi jangan takut menjadi sedikit tidak seimbang demi mengatakan apa yang sesungguhnya kamu rasa. Biarkan lidahmu menjadi jembatan, bukan tembok. Dan ingatlah, pemulihan tidak perlu terlihat dramatis. Ia cukup hadir sebagai kehangatan yang membuat tidurmu lebih nyenyak dan senyummu lebih ikhlas. Kartu kedua, Karir, Seven of Pentacles. Kartu Seven of Pentacles dalam tarot adalah kartu evaluasi, kesabaran, dan menuai hasil setelah masa tanam yang panjang. Ia menggambarkan seseorang yang berhenti sejenak, memegang setangkai tanaman, lalu merenungkan apakah usaha yang telah dikeluarkan sebanding dengan apa yang mulai tumbuh. Untukmu Libra yang kerap ingin semuanya serba indah dan cepat, kartu ini datang sebagai penegas bahwa kariermu sedang memasuki fase panen perdana. Terlihat jelas momentum besar mulai terbuka, bukan karena keberuntungan buta, melainkan karena akar dari kerja kerasku selama ini akhirnya mampu menembus tanah yang keras. Yang selama ini terasa tertahan, entah karena politik kantor, kurangnya sumber daya, atau kebimbanganmu sendiri, kini menemukan jalannya. Energi menunjukkan adanya pergerakan signifikan, seperti proyek baru yang tiba-tiba diberikan ke kamu, tawaran kerja dari tempat yang sempat kamu lupakan, atau perubahan posisi yang membuat tugasmu lebih sesuai dengan bakat alami Libra sebagai penengah dan pencipta keindahan. Tanggal 25 atau 27 April memiliki getaran kuat dalam pembacaan ini. Pada rentang itu, kabar atau keputusan penting bisa muncul, mungkin melalui surel tak terduga, pembicaraan sore hari dengan atasan, atau bahkan firasat bahwa langkah tertentu harus segera diambil. Meski tantangan sebelumnya seperti kelelahan atau rasa tidak dihargai sempat melanda, sekarang justru menjadi titik balik. Kamu diingatkan bahwa Seven of Pentacles bukan hanya tentang hasil, tetapi juga tentang memilih apa yang layak terus kamu rawat.
Nasihat untukmu, Libra. Jangan tergoda untuk memetik semua buah sekaligus. Ambil jeda. Nilai mana peluang yang paling selaras dengan visi jangka panjangmu. Jika ada tawaran yang menggiurkan namun menguras energi keseimbanganmu, lebih baik tunggu. Percayalah, usaha yang selama ini tertahan sedang diubah menjadi pijakan kokoh. Kamu tidak perlu lagi berteriak agar didengar, kualitas kerjamu kini berbicara dengan tenang tapi gamblang. Kartu ketiga, keuangan. Ace of Wands. Kartu Ace of Wands adalah kartu api murni, sebuah obor yang baru dinyalakan, potensi yang meledak menjadi inspirasi, dan awal dari sebuah proyek atau aliran pendapatan yang penuh gairah. Makna umumnya adalah kesempatan segar yang datang dengan energi yang membangkitkan semangat. Untukmu Libra yang kadang terlalu rasional dan suka menimbang segala risiko, Ace of Wands hadir sebagai panggilan untuk sedikit berani terhadap peluang finansial yang tampak terlalu bagus. Energi yang muncul cukup kuat dan menjanjikan, namun tetap dalam nuansa kemungkinan. Artinya, kartu ini menawarkan bibit, bukan pohon yang sudah berbuah. Ada indikasi lonjakan pemasukan dari arah yang tidak disangka-sangka, seperti bonus di luar perkiraan, hasil investasi kecil yang tiba-tiba naik, atau pekerjaan lepas yang menghubungkan hobimu dengan uang. Angka 10, 13, atau 28 terlihat memiliki keterkaitan momen ini. Bisa sebagai tanggal, nominal, atau simbol dalam sebuah pesan singkat yang akan kamu terima. Rezeki yang datang terasa seperti jawaban dari usaha panjang yang sempat terhambat, seolah semesta berkata, kesabaranmu tidak sia-sia. Namun, karena Ace of Wands adalah api yang jika tidak dikelola bisa cepat padam, peringatannya jelas. Jangan langsung membakar semua modal untuk hasrat sesaat. Kamu yang alami sebagai Libra ingin segera menikmati hasilnya dengan cara yang indah dan menyenangkan. Tidak salah, tapi tetaplah bijak. Aliran ini bisa bertahan lebih lama jika kamu menggunakannya untuk membangun fondasi, bukan hanya untuk bersenang-senang. Pisahkan sebagian untuk tabungan darurat, sebagian untuk pengembangan kemampuan, kursus, alat kerja, dan sisanya untuk merayakan kecil kemenanganmu. Nasihat dari kartu ini, ikuti antusiasme itu, tetapi arahkan seperti sungai Decay, bukan seperti banjir bandang. Kamu sedang berada di awal sebuah siklus finansial yang lebih berwibawa. Jangan sia-siakan dengan ketidaksabaran. Kartu keempat peruntungan, Ace of Pentacles. Kartu Ace of Pentacles adalah kartu yang paling membumi di antara semua ace. Ia melambangkan hadiah nyata, awal keberlimpahan materi, kesehatan yang baik, atau sebuah pintu peluang yang kokoh terbuat dari kayu jati. Makna umumnya adalah pemberian dari alam semesta yang bisa diraba dengan tangan. Untukmu Libra, peruntungan kali ini tidak datang dalam bentuk kilat atau kejutan gaib, melainkan sebagai sebuah perubahan besar yang tidak bisa dihindari karena telah kamu persiapkan sejak lama. Energi menunjukkan bahwa apa yang sebelumnya terasa terhambat, seperti rasa tidak pernah cukup, perbandingan sosial atau proyek yang mandek, justru sedang diarahkan menuju jalur yang lebih tepat. Kamu mungkin merasa keras kepala pada satu cara, namun Ace of Pentacles membisikkan bahwa ada jalan lain yang lebih mudah dan lebih menguntungkan. Peluang baru yang mulai terbuka ini bisa berbentuk tawaran kerja dengan gaji layak, warisan, atau hadiah tak terduga, atau bahkan perubahan kondisi kesehatan yang membuatmu lebih bertenaga. Sebutan rezeki yang bikin kaget banget di sini bukan tentang jumlahnya yang melimpah ruah, tetapi tentang timing dan bentuknya. Kamu bisa saja kaget karena rezeki itu datang saat kamu sedang tidak mencari, justru saat kamu mulai ikhlas dengan keadaan. Ini menjadi titik pembuktian bahwa kamu mampu melewati fase sulit tanpa kehilangan keanggunan khas Libra. Keberuntungan terasa hadir saat kamu berani mengambil langkah dan tidak lagi menahan diri, misalnya berani menerima promosi yang sebenarnya atau berani bilang cukup pada situasi yang merugikan. Nasihat dari Ace of Pentacles, ketika pintu ini terbuka, jangan hanya berdiri di ambang pintu sambil menganalisis apakah bingkainya cocok dengan warna dindingmu. Masuklah. Jemput dengan tangan terbuka, tapi tetap dengan kesadaran penuhmu bahwa setiap rezeki perlu dikelola dengan rasa syukur dan tanggung jawab. Peruntungan sejati adalah ketika kamu tahu kapan harus bertindak, bukan hanya bagaimana merencanakan. Kartu kelima kesehatan, Two of Wands. Kartu Two of Wands adalah kartu tentang perencanaan, jangkauan ke depan, dan keputusan yang membawa kita ke wilayah baru. Makna umumnya menggambarkan seseorang yang berdiri di atas tebing, memandang cakrawala, memegang globe kecil di tangan, siap menjelajah namun sadar akan resiko.
Dalam konteks kesehatan untukmu, Libra, kartu ini menyoroti bahwa seiring aktivitas yang meningkat signifikan, kamu seperti pengelana yang terlalu bersemangat membawa ransel penuh tanpa menghitung beban. Kesibukan yang datang berdampingan dengan peluang asmara, karier, serta rezeki memang membuatmu merasa hidup kembali bergelora. Namun tubuhmu bukanlah mesin abadi. Dua tongkat di kartu ini mengingatkan pada dua kutub, gerak dan istirahat, aksi dan kontemplasi. Tanpa sadar, staminamu terkuras karena kamu mencoba untuk berada di dua tempat sekaligus, atau memaksakan diri tetap produktif meski otak sudah keruh. Nasihatnya sangat jelas. Jangan sampai tubuh dipaksa terus berjalan tanpa jeda, karena di balik momentum besar yang sedang kamu nikmati, kondisi fisik tetap menjadi fondasi utama. Jika kamu Libra biasanya menjaga keseimbangan dengan gaya hidup yang menyenangkan, tidur cukup, kopi sore, jalan santai, kini kamu berisiko meninggalkan semua itu karena kesibukan yang penting. Two of Wands memperingatkan, keputusan untuk terus memacu diri tanpa henti akan berbuah kelelahan kronis atau sakit yang muncul tiba-tiba di saat krusial. Namun kabar baiknya, kartu ini juga memberi solusi. Kamu hanya perlu menciptakan pos peristirahatan di antara dua tongkat itu. Artinya, atur jadwal dengan cerdas, berani menolak undangan atau tugas tambahan yang tidak mendesak, dan masukkan waktu kosong yang tidak direncanakan ke dalam kalendermu. Jika dijaga dengan baik, kamu bisa menjalani semua perubahan ini dengan lebih stabil dan penuh energi. Pesan penutup untukmu Libra, tubuhmu adalah kereta yang membawamu menuju semua impian itu. Jangan biarkan keretanya rusak di tengah jalan hanya karena kamu terlalu fokus pada pemandangan. Istirahat bukanlah kelemahan, itu adalah strategi paling cerdas dari seorang penjelajah sejati. Saya tutup pembacaan kali ini dengan rasa syukur yang dalam karena melalui ruang sunyi, kita telah menyusuri pesan dari kelima kartu yang terbuka. Page of Swords yang membawa kejujuran dalam asmara, Seven of Pentacles yang mengajarkan kesabaran dalam karier, Ace of Wands yang menyalakan harapan baru di sisi keuangan, Ace of Pentacles sebagai tanda perubahan hidup yang nyata, serta Two of Wands yang mengingatkanmu untuk menjaga keseimbangan langkah dan tubuh. Setiap kartu adalah bisikan, bukan paksaan, dan semoga getarannya tetap menemanimu dalam sunyi setelah video ini usai. Jika kamu merasa terpanggil untuk tidak melewatkan pesan-pesan berikutnya, izinkan saya mengundangmu dengan lembut untuk terus bersama Ruang Sunyi, karena masih banyak cerita dari semesta yang menunggu untuk kita dengar bersama. Sampai jumpa di lain waktu, dan jagalah selalu ruang tenang di dalam dirimu.